Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma. Nah, ini subhanakallahumma tidak diterjemahkan. Jadi kalau kita doa katanya harus subhanakallahumma. Kemudian wa tahiyyatuhum fiha, dan salam penghormatan mereka ialah salam, yaitu salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kenapa doa yang terakhir yang diajarkan kepada kita itu, ya kan, doa yang terakhir, doa yang ketiga itu kan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, betul enggak? Kemudian kita doa dan ujungnya itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong diperhatikan karena Allah mengajarkan kepada kita sebaik-baiknya doa adalah yang dipungkas dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau dakwah diartikan doa. Gak apa-apa, secara syariat juga kita tetap harus berdoa ya. Cuman kan tingkat spiritual seseorang itu ya di dalam berdoa juga sangat berjenjang. Nah, yang sudah mencapai tingkat spiritual yang tertinggi, dia sudah tidak minta apa-apa lagi kepada Allah kecuali minta yang dua saja. Yang pertama, mohon diberikan keikhlasan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Yang kedua, mohon diberikan kesanggupan untuk menunaikan hak-hak Allah. Nah, tentang ikhlas, ini tentang ikhlas harus dibahas dulu. Ikhlas itu kalau didefinisikan menjadi nggak jelas. Didefinisikan saja menjadi tidak jelas, apalagi kalau tidak didefinisikan, kan? Betul nggak? Makanya sampai hari ini saya tidak pernah melihat ada orang arif sekelas Al-Ghazali gitu, sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani yang berani mendefinisikan ikhlas. Sekelas mereka tidak berani mendefinisikan ikhlas. Dan biasanya kalau orang yang nggak ikhlas ditanya apa itu ikhlas, pasti menjawab, saya definisikan ikhlas itu aku begini bukan karena kamu begitu. Itu daripada tidak ada. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu merasa ikhlas, tandanya kamu nggak ikhlas. Kalau kamu menyebut ikhlas, itu sudah jelas nggak ikhlas. Merasa ikhlas saja sudah tidak ikhlas, apalagi kalau menyebut ikhlas. Nah, sekarang dari mana sebetulnya asalnya ikhlas? Ikhlas itu kan sebetulnya suatu pengorbanan kepada sesuatu yang kita cintai. Saking ingin berkorban pada yang kita cintai sampai kita itu rela mengorbankan seluruhnya. Kalau sudah rela mengorbankan seluruhnya, jiwa dan raga seluruhnya untuk dia, berarti kan kita tidak butuh apa-apa. Kalau kita masih butuh apa-apa berarti belum rela mati. Karena kita masih hidup, kan? Misalkan contoh gini, Pak Indra rela mati untuk mempertaruhkan suatu jabatan yang beliau miliki. Jadi kalau Pak Indra sudah rela mati mempertaruhkan untuk suatu jabatannya, ketika dia melakukan suatu tindakan untuk suatu jabatannya mati, berarti kan sudah nggak dapat apa-apa. Betul nggak? Nah, tetapi kalau belum rela mati, kan dia berharap setelah dia melakukan tindakan itu dia masih hidup dan dia berharap dapat sesuatu. Betul nggak? Kan yang masih ingin dapat sesuatu yang masih hidup. Kan maksud saya. Jadi kalau orang sudah rela mati demi sesuatu yang dia cintai, itu sebetulnya walaupun dia itu istilahnya mencintai jabatan, itu sudah ikhlas pada jabatannya, Nah, sekarang yang diminta oleh Allah itu kan muhlisina lahuddin, keikhlasan dalam beragama. Berarti keikhlasan kepada Allah itu tatkala seseorang sudah betul-betul cinta kepada Allah. Jadi sebetulnya sepanjang orang itu belum mencapai tingkat mahabbatullah, tidak ada ikhlas. Nah, sekarang mahabbatullah itu adanya di mana?
Mahabbatullah itu baru bisa dicapai kalau dia sudah mencapai tingkatan mukasyafatullah. Nah, mukasyafatullah baru bisa dicapai kalau dia sudah musyahadatullah. Dan ternyata musyahadatullah baru bisa dicapai kalau dia sudah ma'rifatullah. Gerbang utama untuk mencapai mahabbatullah adalah ma'rifatullah, sedangkan gerbang utama ikhlas adalah mahabbatullah. Gitu. Jadi sebetulnya kita ini patut diragukan semuanya keikhlasannya. Nggak apa-apa, lebih baik diragukan daripada merasa ikhlas. Karena merasa ikhlas itu tidak ikhlas. Itu kan. Kalau kita sekarang merasa ikhlas dengan tingkatan amal yang sudah dicapai oleh kita, itu sudah jelas nggak ikhlas. Itu belum cinta. Sedangkan mahabbatullah itu adalah tingkatan keempat yang bisa dicapai kalau orang sudah mencapai mukasyafatullah. Apa mukasyafatullah? Mukasyafatullah itu betul-betul terbuka tirai sehingga dia kenal Allah tuh benar-benar kenal. Apa kita sudah betul-betul kenal sama Allah? Gitu lah. Pada tindakannya saja kita belum kenal karena kita masih memilah. Betul nggak? Kita belum bisa menyatukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam segala tindakan. Belum bisa. Bismillahirrahmanirrahimnya sudah pada bisa ngucapinnya, tetapi menyikapi suatu peristiwa dengan Bismillahirrahmanirrahim dan menyatakan itu sebagai kasih sayang Allah belum bisa. Yang kita sebut kasih sayang Allah itu kalau Allah memberikan sesuatu yang kita ingini. Ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak kita ingini, bahkan menyakitkan kita karena kita belum siap menerimanya, kan kita tidak siap menyatakan itu kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim kita saja masih di kapling. Betul nggak? Kalau Bismillahirrahmanirrahim sudah di kapling sebagai awal doa kita, bagaimana Alhamdulillahirabbil alaminnya? Ayo. Kan doa kita yang terakhir itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum Bismillahirrahmanirrahim kata Allah, qala rabbi subhanaka anta. Bersuci dulu ente. Sucikan dulu anta, ya kan? Apa yang disebut dengan bersuci? Bersuci di sini dikatakan subhanakallahumma. Bersuci itu ternyata bukan mengucapkan subhanakallahumma, tapi mengalami, merasakan subhanakallahumma. Di mana itu terjadi? Fiha. Di dalamnya. Di dalam apa? Innalladzina la yarju liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap jumpa dengan kami, yang berharap saja, dan konon kabarnya sudah merasakan perjumpaan itu, belum bisa bersuci. Artinya masih terjebak oleh awal dan akhir. Betul nggak? Betul nggak? Masih ada rasa takut untuk mengakhiri sesuatu. Betul nggak? Kita lagi ada uang, takut berakhir suatu kondisi di mana tidak punya uang. Betul nggak? Saya mau tanya jujur aja, perasaan itu masih ada nggak? Oh ada, alhamdulillah kalau gitu. Jadi benar saya ngaji hari ini di depan Bapak Ibu sekalian. Tadinya saya mikir bener gak ngaji saya di sini ya? Jangan-jangan salah orang gitu kan? Yang berharap saja dan konon kabarnya sudah mengalami itu, tapi belum utuh tauhidnya, belum menyelam kepada sifat-sifatnya secara utuh. Kan sifat dia itu tidak ada awal, dia yang awal, dia yang akhir. Berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita sudah menyelam sifatnya, mestinya kita pun tersifati oleh sifatnya yang abadi, yang tidak ada awal, yang tidak ada akhir. Jadi harusnya kita itu hari ini sudah tidak takut lahir lagi dan tidak takut mati lagi. Harusnya kan begitu. Kenyataannya kan masih takut juga. Kenapa itu terjadi? Itu tauhid kita belum utuh, karena kita belum ada di dalamnya. Makanya para ahli-ahli kebenaran itu mengatakan tinggallah di dalamnya, gitu.
tinggallah di dalam Dia. Itu kalimat yang sangat sederhana. Tinggallah di dalam Dia. Kalau Injil mengatakan, barang siapa yang tinggal di dalam Dia, tiadalah berdosa. Yang berdosa adalah yang belum tahu dan kenal kepada Dia. Gitu kan? Kita itu disuruh tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, Dia yang damai, Dia yang tidak ada awal, Dia yang tidak ada akhir, Dia yang abadi, Dia yang segalanya, Dia yang maha kuat, Dia yang maha sejahtera. Saya mau tanya, kira-kira kebagian gak? Oh, udah ada kebagian dikit ya. Jadi sebetulnya kita bisa melihat yang sudah tinggal di dalam Dia dengan yang belum tinggal di dalam Dia sangat berbeda. Kedewasaan dia menyikapi sesuatu yang sudah tinggal di dalam dia dengan yang belum tinggal di dalam dia sangat berbeda. Makanya Quran mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Alangkah beda kata Allah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Alangkah beda orang yang sudah tinggal di dalam Dia dengan orang yang belum tinggal di dalam Dia. Jadi sebenarnya tugas kita cuma satu, tinggallah di dalam Dia. Jadi kenapa kita sering berkunjung ke dalam Dia? Supaya kita lebih lama lagi tinggal di dalam Dia. Untuk apa tinggal di dalam Dia? Menyerap sifat-sifatnya Dia, sehingga sifat-sifatnya menjadi sifat-sifat kita. Nah, ketika sudah menyerap semuanya, apa yang terjadi? Kita akan dibebaskan oleh Dia sebagaimana bebasnya Dia. Kebebasan itulah sesungguhnya yang akan membuahkan keikhlasan karena dia sudah bebas. Sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi. Seperti Rabi'ah Al-Dawiyah, Tuhan, jika aku mengabdikan diriku kepadamu karena butuh surgamu, berikan saja surga itu pada yang lain. Dan jika aku mengabdikan diri padamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka itu dan bengkakkan tubuhku, biarkan yang lain tidak masuk ke dalamnya, aku saja yang ada di dalamnya. Jadi kalau hari ini kita suka menghubungkan kebaikan Allah karena lantaran kebaikan kita padanya, berarti kita belum tinggal di dalam Dia. Kalau cerita-cerita kita masih, oh alhamdulillah, coba gara ibu, tahajud bu, tahajud. Kenapa? Saya juga. Jika jelema ikhlas, saya juga. Dia sedang memamerkan pada orang bahwa tahajud dia sudah sanggup untuk mengatur Tuhan dan tunduk pada keinginan dia. Di mana ikhlasnya orang seperti itu? Hati-hati. Dia ulama, di mana ulamanya dia? Soleh, di mana solehnya dia? Kalau kita hari ini masih merasa pemberian Allah cuma karena lantaran tindakan kita, itu sudah jelas bahwa gelombang dengan air masih berpisah. Nyambung dengan yang awal tadi. Jadi mulai hari ini putuskan kebiasaan-kebiasaan kita menganggap kalau Allah memberikan kebaikan karena kebaikan kita. Kalau mau ngabdi, ngabdi saja, memang sepantasnya kita mengabdi. Karena Allah juga kalau mau memberi, memberi saja sepantasnya sebagai Tuhan yang maha pemberi. Allah memberi kepada kita hanya menunjukkan bahwa Dia maha pemberi. Dan sepantasnya kita sebagai hamba menunjukkan sebagai hamba yang sudah sepantasnya mengabdi. Tidak ada hubungan antara pengabdian kita dengan pemberiannya. Tolong perhatikan. Tolong perhatikan maksud saya tidak memaling, tidak kemudian menjadi antipati dengan itu. Untuk tingkatan mereka yang di tingkatan itu, cocok itu. Ya. Kamu baca Quran, 1 huruf, 1000 kebaikan. Udah. Ngitung aja huruf setiap hari, kan gitu. Tetapi untuk itu belum masuki tingkatan ikhlas.
Kalau sudah memasuki tingkatan ikhlas, bukan soal 10, bukan soal 100, bukan soal 1000, bukan soal 700.000. Ini adalah soal bagaimana saya bisa tinggal di dalam Dia. Untuk tinggal di dalam Dia dan menerima tinggal di dalam Dia, satu syaratnya. Lihat saya. Kalau saya ambil dari gelas itu satu tetes air, saya tarik ke sini. Kemudian di sini air ini jatuh pada minyak. Saya tarik lagi, kemudian saya masukkan ke sana. Walaupun air itu ada di sana, tapi dia tidak tinggal di dalam Dia. Karena dia terpisah dari Dia. Kenapa? Karena dia sudah bukan Dia. Betul nggak? Jadi sekarang ini air murni. Saya ambil satu tetes. Kemudian saya kembalikan ke sana, masih tetes yang tadi. Pasti nyatu lagi dengan Dia. Bersemayam lagi dengan Dia. Betul nggak? Bereaksi dengan Dia, bersenyawa dengan Dia. Berarti dia tinggal di dalam Dia. Bahkan kita sudah tidak melihat lagi tetes itu ada. Karena dia sudah melebur. Betul? Tapi kalau kita lihat tetes ini kemudian pernah jatuh ke minyak. Kita ambil lagi, kita masukkan ke sana. Perhatikan, tetes yang sudah teracuni oleh minyak, dia sendiri dan kelihatan oleh kita, dia sendiri. Walaupun dia tinggal bersama, tetapi dia tidak tinggal di dalam Dia, karena dia terpisah dari Dia. Jadi sebetulnya itulah yang menyebabkan manusia punya kebencian, tidak punya kasih sayang, karena sepertinya dia berada di dalam Dia, tetapi dia tidak tinggal dengan Dia, karena dia tidak menyatu dengan Dia, karena dia tidak merasa, tidak bisa menyerap sifat-sifatnya Dia, karena dia memang berbeda dan sudah berbeda. Jadi ewuh pakai ewuh kita dalam kehidupan ini sebetulnya karena kita seperti tinggal di dalam Dia, tapi dia tidak tinggal di dalam Dia karena dia terpisah dari Dia, karena dia sudah berbeda. Ngerti maksud saya? Oke. Nah kalau sudah tinggal di dalam Dia, ucapannya cuma satu, subhanakallahumma. Dia yang kotor itu, begitu sampai kepada Dia, tersucikan oleh Dia. Dan dia menjadi suci. Asal mau datang saja pada Dia. Datang tanpa membawa apa-apa. Kita disuruh datang, labaikallah, tanpa membawa apa-apa. Jika kau datang kepadaku dengan membawa sejumlah amalmu, akan aku lemparkan semuanya. Begitu di dalam kitab Al-Hikam. Lalu kita merasa, oh ya Allah, rakaat sholat saya. Lalu kamu merasa bahwa kamu melakukan itu kepadaku karenamu? Tidak, aku yang mensujudkan kamu, aku yang merukukan kamu. Karena aku melakukan kamu untukku, karena untuk kesenanganku, bukan untuk kesenanganmu. Jadi kenapa kita disuruh tinggal di dalam Dia? Jadi sebetulnya sepanjang kita terpisah dari Dia, tidak bisa tinggal di dalam Dia, sepanjang itu pula kita memisahkan gelombang dengan airnya. Lalu kita akan terus-menerus melihat sesuatu yang berbeda. Dan bismillah kita masih di kapling. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim kita masih di kapling. Kita tidak bisa melihat bahwa seluruh yang terjadi adalah kasih sayangnya. Yang disebut dengan kasih sayang itu adalah ketika pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, Dia memberikan tindakan yang tepat sebagaimana yang kita mau. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Atha mengatakan, orang yang sering memaksa Tuhan agar Tuhan mengikuti kehendaknya sementara Tuhan tidak mau melakukannya adalah orang dungu. Sekarang kalau begitu berapa banyak yang dungu di muka bumi ini? Karena setiap hari yang diajarkan kepada kita adalah cara-cara mengatur Tuhan agar Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Betul nggak? Belum apa-apa baru ngaji sama saya, Bapak ajarkan wirid kepada saya. Udah diajarkan wiridnya, coba amalkan wirid agung. Fadilahnya buat apa Pak? Sudah nanya fadilah.
Kalau saya bilang, oh nanti kamu bakal kaya raya, oh langsung kaya raya, kaya raya. Wiridnya wirid kaya raya. Bukan wirid untuk bisa menjadikan diri kita menerima seluruh yang terjadi adalah kasih sayangnya. Ngaji yang benar itu adalah meningkatkan kualitas penerimaan kita terhadap hidup. Bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak ikhlas. Karena setiap saat kita senantiasa menghitung-hitung jumlah amalan kita dan jumlah kebaikan yang Allah hendak berikan kepada kita.